Kenapa Mas Rocker? Oh ya, Ini kok Mas Rocker belum mau diajak ke apa itu tempatnya Mas Deddy Corbuzier? Oh, yang Deddy Corbuzier itu yang terkenal dengan ini ya, podcast. Podcast ya. Oh iya, podcast. Yang dia ngobrol, wawancara dengan tokoh-tokoh, banyak tokoh lah ya, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh terkenal ataupun YouTuber yang sudah sukses dan sudah terkenal. Oh gitu. Nah, kenapa alasan saya tidak mau ataupun belum mau hadir di podcastnya Om Deddy Corbuzier yang notabene adalah sekarang jadi father of YouTube alias bapak YouTuber Indonesia. Oke, di sini saya akui, tetap saya juga mengakui dan mengasih penghargaan juga. Memang dari podcastnya Om Deddy Corbuzier itu adalah podcast yang terbesar di Indonesia dan sudah pernah menjangkau tokoh nasional sampai ring 1 lur. Tapi kalau menurut saya itu masih kurang, itu masih belum sempurna. Nah itu kurangnya di mana Mas? Ya contohnya masih banyak kalangan-kalangan fenomenal di Indonesia, dari kalangan-kalangan legend. Seperti ya contoh itu Kuntilanak Merah lur. Iya. Kuntilanak Merah itu kenapa nggak pernah diundang? Itu kan udah dari dulu udah terkenal itu. Kenapa kok nggak pernah ganti ya Mas ya bajunya Kuntilanak bener. Merah? Kenapa dari dulu sampai sekarang itu Kuntilanak Merah bajunya tetap merah? Apa mungkin dia pengen kekinian, pengen beda lah ya, pengen kelihatan berbeda dari kuntil-kuntil yang lain, kuntilanak yang lain? Atau mungkin faktor ini dari faktor keadaan, mungkin dia tidak punya ganti ya. Diharapkan nanti dengan Mas Deddy ataupun Om Deddy Corbuzier itu mengundang di podcastnya itu Kuntilanak hadir di situ. Siapa tahu nanti ada masyarakat ataupun penonton ataupun dari subscriber yang tergugah hatinya. Jadi dia mau mendonasikan baju-bajunya untuk Kuntilanak Merah. Biar ganti gitu ya Mas ya. Biarkan dia, kasihan lah dari dulu masa nggak ganti, itu masih merah terus bajunya. Nggak pernah putih, apa ganti hitam. Iya. Mas merah terus ya Mas ya Rocker ya. Iya benar-benar. Terus ada lagi. Apalagi itu Mas? Itu tuh yang nggak kalah fenomenal juga. Yang masih ya dari dulu sampai sekarang juga tetap ramai. Itu ya doyol itu. Yang rambutnya botak ya Mas ya. Rantai rambut. Oh iya benar. Yang kayak katanya penampakannya kayak bocah cilik, kayak anak kecil itu ya. Yang tukang nyolong. Iya benar, itu dari dulu sampai sekarang kan kerjanya masih mencuri. Masih mencuri, masih nyolong. Nah itu kira-kira itu apa? Coba digali lah, datangkan ke podcastnya Mas Deddy, coba diundang, diinterogasi alias diinterview, tanyakan kenapa sampai sekarang itu dia masih nyolong ataupun nyuri ya Mas ya. Apa mungkin dia males? Apa mungkin tidak ada skill lain untuk dia bekerja, males bekerja? Apa tidak ada binaan? Atau enggak gini ya, siapa tahu nanti dengan Om Deddy Corbuzier di podcastnya itu menghadirkan perwakilan tuyul ataupun ketua tuyulnya ataupun bapak-bapaknya tuyul. Ya cobalah nanti dibikinkan semacam kayak kartu prakerja atau apa. Jadi kan biar nanti para tuyul itu ada penghasilan tanpa perlu nyolong lagi, tanpa mencuri mencuri lagi. Kan bagus, siapa tuh nanti bisa tobat. Mantap Mas Rocker. Dan sempat viral juga itu suster ngesot lur. Suster ngesot kenapa nggak pernah diundang? Coba diundang, tanyakan kenapa sampai sekarang masih ngesot lur. Karena iso jalan Mas. Nah itu kenapa dia nggak bisa jalan? Apa mungkin ya kalau kakinya sakit? Apa mungkin nggak punya biaya untuk mengobati? Atau mungkin kesleo? Atau mungkin hobinya ya emang ngesot? Nah mungkin ya pendapat saya, kalau dia sempat hadir, sempat diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier, siapa tahu nanti dari kalangan penonton yang tergerak hatinya, yang ingin membantu memberikan sumbangan kursi roda, nah itu kan bagus. Jadi nanti suster ngesot nggak perlu ngesot lagi, biar bisa jalan-jalan ya Mas Rocker ya. Ya itu betul, bisa
jalan-jalan atau ya kalau mau ke mall masa ngesot ya susah lah ya. Udah Kalau mau dadi ke mall, bokong karo ngesot Mas. Ada lagi Apa maning Mas? Nenek Gayung itu. Oh, Nenek Nenek Gayung itu juga belum pernah diundang. Belum pernah diundang di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Corbuzier. Corbuzier lah. Celentot ngasihan Mas. Lah itu kan kasihan tuh, sudah tua ya. Dulu aja sudah tua sampai sekarang ya tetap tua. Namanya juga nenek-nenek. Dan itu lur, Nenek Gayung itu sampai sekarang masih pakai gayung yang dari batok kelapa. Batok kelapa, tangkainya dibikin dari kayu, disunduk gitu batoknya. Nah itu kan kasihan. Padahal sekarang kan banyak tuh sudah berkeluar produk-produk gayung terbaru dari bahannya plastik ataupun sintetis. Dia kan lebih elastis, lebih enteng. Sedangkan Nenek Gayung itu kan udah tua, udah kasihan ya. Atau enggak gini, ada yang nyumbang sumur bor. Nyumbang sumur bor biar Nenek Gayung tuh kalau mandi ataupun kalau mandikan itu nggak repot-repot pakai gayung, tinggal dikotor pakai keran ataupun pakai selang. Nah saya maksud tuh begitu. Jadi dari podcastnya Om Deddy Corbuzier itu harus bisa merangkul dari semua kalangan dari Kalangan makhluk halus apa makhluk goib? lembut, makhluk halus, dari alam gaib dan juga makhluk-makhluk astral lainnya. Oh itu baru saya akui keren. Ya kalau masih sebatas kayak gini aja ya, waduh belum keren kalau menurut saya. Makanya saya belum bersedia diundang. Dan yang catat nih poin pentingnya, karena memang orang diundang lur. Mantap.